Hai semua, assalamualaikum. Gimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semua selalu sehat ya. Nah, di video kali ini aku mau buat lapis tapioka rasa pandan. Ini buatnya mudah banget, bahan-bahannya juga super simple, cocok dijadikan untuk ide jualan atau sajian ketika ada arisan ataupun pengajian. Bagi yang penasaran, ikutin terus videonya hingga selesai ya. Sebelum lanjut, boleh dong tekan tombol subscribe dan juga loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Kalau udah, terima kasih banyak ya. Yuk kita langsung aja ke cara membuat. Pertama, siapkan santan kelapa sebanyak 1 liter. Di sini aku pakainya yang kekentalan sedang ya. Kalau misal teman-teman mau pakai santan yang kental banget juga boleh. Lalu kita tambahkan 1 lembar daun pandan diikat simpul seperti ini. Nah, ini agar nanti lebih wangi ya. Dan gula sebanyak 200 gram atau setara 1 gelas belimbing. Kalau untuk jumlahnya itu boleh disesuaikan dengan selera ya teman-teman. Jika dirasa kurang boleh ditambahkan. Kalau udah, lanjut kita tambahkan lagi dengan sedikit garam agar rasanya itu lebih enak. Dan ini kita masak di atas kompor ya. Nyalakan api kompornya sedang cenderung kecil dan terus diaduk hingga mendidih. Setelah mendidih seperti ini, boleh dimatikan api kompornya dan kita aduk-aduk sebentar untuk mengurangi uap panas. Nah, ini untuk santannya kita sisihkan dulu dan tunggu hingga dingin. Kemudian siapkan wadah dan masukkan tepung tapioka sebanyak 350 gram atau setara 35 sendok makan cembung seperti ini. Nah, untuk tepung tapioka ini udah aku ayak sebelumnya ya teman-teman, agar nanti ketika mengaduk tidak ada bahan yang bergerindil. Lalu tambahkan tepung terigu sebanyak 1 sendok makan munjung. Dan ini juga diayak. Lanjut diaduk rata. Lanjut kita tuang santan yang udah didinginkan tadi. Nah, ini aku tuang semua, kemudian kita aduk hingga semua bahan tercampur rata. Setelah semua bahan tercampur rata dan dipastikan tidak ada tepung yang mengendap, lanjut kita tambahkan 1 bungkus susu kental manis. Kalau misal nggak mau pakai susu kental manis boleh di skip ya teman-teman, tapi agar rasanya lebih enak boleh kita tambahkan aja. Dan ini lanjut diaduk rata. Kalau udah, kemudian kita saring untuk memastikan tidak ada bahan yang bergerindil ya. Kadang kan masih ada sisa-sisa tepung yang belum larut. Nah, seperti ini. Ini 2 kali ya teman-teman, agar adonannya itu lebih halus. Setelah selesai disaring, lanjut kita bagi adonannya ke dalam 2 wadah sama rata. Nah, seperti ini ya teman-teman, udah aku bagi ke dalam 2 wadah sama rata. Untuk satu wadahnya kira-kira 650 ml. Dan lanjut untuk satu bagian aku tambahkan dengan pasta pandan. Secukupnya aja, boleh disesuaikan selera. Dan diaduk rata. Kalau misal teman-teman mau menggunakan jus pandan ataupun ekstrak daun pandan juga boleh ya. Nah, kalau udah, ini kita sisihkan dulu dan lanjut bagi adonan yang lain. Nah, ini untuk satu bagiannya aku pisahkan sebanyak 150 ml ya teman-teman, atau kira-kira 3-4 sendok sayur. Nah, ini sudah aku pisahkan adonannya. Lanjut kita tuang ke dalam wadah
Dan ini akan aku beri pewarna merah cabe. Teman-teman boleh pakai warna apa aja, ataupun nggak mau pakai warna juga boleh. Jadi warnanya itu hijau semua ya, jadi disesuaikan aja. Nah ini juga udah selesai, boleh disisihkan dulu. Selanjutnya, agar lebih cantik, di sini aku tambahin pewarna putih makanan. Ini khusus untuk makanan ya teman-teman. Jadi insya Allah aman untuk dikonsumsi. Jadi bukan pewarna yang berbahaya ataupun pewarna pakaian ya. Nah ini aku larutkan sedikit dulu. Tujuan penambahan pewarna putih di sini agar perlapisannya itu terlihat lebih cantik dan warnanya itu jelas. Jadi kalau mau lapisnya itu bagus, ini nggak bisa di skip ya teman-teman. Jadi wajib untuk digunakan. Selanjutnya siapkan loyang ukuran 16 x 16 dan tingginya 7 cm. Oles dengan sedikit minyak goreng, tipis-tipis aja seperti ini ya teman-teman, hingga ke semua permukaan loyang. Dinding-dindingnya juga ya. Nah kalau udah, ini lanjut kita panaskan untuk loyangnya. Sebelumnya udah aku panaskan kelakat dan ini airnya udah mendidih. Setelah 3 menit dipanaskan, buka penutup kelakat. Nah untuk pertama ini kita tuang adonan yang berwarna hijau ya, sebanyak 100 ml. Dan sebelum dituang jangan lupa diaduk. Kalau misal teman-teman gak punya gelas ukur, untuk jumlah perlapisan boleh dikira-kira aja ya. Dan ini akan kita kukus selama kurang lebih 5 menit. Dan jangan lupa jika menggunakan panci biasa, penutupnya dilapisi serbet agar uap air tidak menetes. Tapi karena aku menggunakan kelakat persegi seperti ini, jadi nggak perlu dilapisin ya teman-teman. Setelah kurang lebih 5 menit, buka penutup kelakat. Dan lanjut kita tuang adonan yang berwarna putih. Untuk jumlahnya sama ya, sebanyak 100 ml. Dan sebelum dituang jangan lupa diaduk. Seperti ini. Dan ini lanjut dikukus selama kurang lebih 5 menit ya. Setelah 5 menit lanjut kita tuang adonan berikutnya yang berwarna hijau. Jadi kita tuang bergantian ya teman-teman, dari warna hijau, putih, hijau lagi. Seperti itu seterusnya hingga adonan habis. Nah ini semua adonannya udah selesai dikukus dan lanjut kita tuang untuk lapisan yang terakhir, yakni adonan yang berwarna merah. Dan jangan lupa diaduk sebelum dituang ya. Nah seperti ini. Dan ini lanjut dikukus kembali selama kurang lebih 25 menit hingga kue lapisnya ini matang dan juga set ya. Setelah kurang lebih 25 menit dikukus, buka penutup kelakat. Nah ini kue lapisnya udah matang dan boleh kita keluarkan dari kelakat. Selanjutnya ini kue lapisnya kita tunggu hingga benar-benar dingin ya. Setelah kue lapisnya dingin, lanjut kita keluarkan dari loyang ya. Nah ini udah set. Jadi kalau untuk di awal-awal itu emang rada sedikit basah, tapi nanti lama-kelamaan kalau udah dingin dia bakalan mengeras ya teman-teman. Dan ini kita sisir pinggiran loyangnya untuk mempermudah. Kalau udah lanjut kita beri alas kue. Boleh pakai piring. Nah untuk mengeluarkannya cukup bantu ditekan-tekan aja bagian bawahnya ya teman-teman. Insya Allah ini gak bakal lengket kalau misal kita ngoles minyaknya itu rata ya. Nah ini dia hasilnya, alhamdulillah cantik banget. Nah ini aku balik dulu. Masya Allah ini warna merahnya cantik banget. Untuk detail perlapisannya seperti ini ya. Tuh rapi dan juga sama rata. Lanjut kita potong-potong. Di sini aku menggunakan pisau yang dilapisi dengan plastik agar nggak lengket ya teman-teman. Dan boleh plastiknya diberi dengan sedikit minyak goreng. Nah ini untuk kue lapisnya akan aku potong menjadi 3 bagian ya.
atau boleh disesuaikan dengan selera teman-teman. Nah, seperti ini. Setelah selesai, lanjut aku ambil untuk melihat detailnya. Ini kenyal banget ya, beneran lembut banget. Tuh, cantik banget, jelas terlihat ya teman-teman. Itu tujuannya kenapa aku tadi menambahkan pewarna putih makanan. Jadi warnanya itu terlihat jelas dan juga terang. Dan ini akan aku potong-potong lagi menjadi beberapa bagian. Boleh juga menggunakan spatula plastik seperti ini ya. Nah, ini bentuknya setelah dipotong kecil, cantik banget dan sangat glowing ya. Lanjut kita potong-potong lagi. Dan akan aku bungkus menggunakan plastik OPP seperti ini. Dikemas ya teman-teman kalau misal mau dijual, tapi kalau misal untuk dimakan langsung aja disajikan. Untuk satu potongan besar itu menghasilkan sekitar 8-10 ya teman-teman. Jadi untuk satu loyang dapatnya sekitar 25-30 potong kue. Untuk besar kecilnya boleh disesuaikan aja ya. Nah, ini dia kue lapis rasa pandannya udah selesai dipotong dan juga dibungkus. Aku ambil satu mau cobain. Dan aku lepas plastiknya. Tuh, hasilnya cantik banget. Besar perlapisannya itu sama ya teman-teman. Dan juga sangat glowing. Aku mau cobain makan dilepas perlapisan. Nah, seperti ini. Untuk teksturnya emang sedikit menempel di tangan, tetapi kuenya itu tidak tertinggal ya. Karena teksturnya yang sangat kenyal, jadi menempel seperti ini, tetapi nggak lengket di tangan. Aku cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Ini rasanya enak banget, mantep. Teksturnya itu kenyal, lembut. Ini cocok banget kalau mau dijual ya. Dan menurut aku ini manisnya udah pas. Kalau misal teman-teman suka manis, boleh ditambahkan sedikit untuk gula pasirnya ya. Jangan lupa cobain ini di rumah. Ini insya Allah anti gagal. Cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih banyak yang telah menonton. Semoga video aku bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.